Warga Rempang tidak direlokasi, hanya digeser. Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kita bikin museum sejarah kampung. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia akhirnya mengakomodir permintaan warga yang tidak mau direlokasi sepihak ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Insya Allah tidak ada relokasi, yang ada Bapak Ibu semua kita geser ke kiri, atau ke kanan yang juga masih dalam wilayah Pulau Rempang, kata Bahlil, di hadapan warga usai mengunjungi kediaman Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan, Keramat Gerisman, beberapa waktu lalu. Bahlil menjelaskan, untuk tahap awal pengembangan Rempang Eco City akan berfokus pada tanah sekitar 2.000 hektar. Hal ini akan berdampak pada 4 kampung, yakni Kampung Sembulan Tanjung, Sembulan Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng. Keempat kampung ini lebih dulu dikosongkan, dan warganya kita geser ke kampung yang tidak termasuk kawasan industri. Kemudian disusul 12 lainnya, secara bertahap, ucap Bahlil. Bahlil menjelaskan, kenapa kampung di Pulau Rempang harus dikosongkan, karena dari master plan yang 2.000 hektar, perkampungan itu masuk dalam areal kawasan industri. Mohon maaf, ini pembicaraan bapak dengan anak, jadi kita buka-bukaan saja supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau menteri salah boleh, tapi kalau anak salah, sedikit-sedikit orang tua meluruskan, ungkap Bahlil. Untuk diketahui, sebut Bahlil, jika terjadi apa-apa di perkampungan yang berada dalam kawasan industri, maka yang kena adalah perusahaannya. Bahkan perusahaan tersebut akan di-blacklist dunia, karena tidak memenuhi standar pengelola yang profesional. Hal inilah yang mengharuskan kita untuk mengosongkan beberapa kampung tersebut. Jadi nanti pemerintah dan warga akan bersama-sama membuka peta master plan pengembangan Rempang Eco City. Bagi kampung yang terdampak, akan digeser ke kampung lainnya yang masih berada di Pulau Rempang, yang tentunya tidak termasuk dalam master plan Rempang Eco City tersebut, tambah Bahlil. Menyangkut akar budaya atau sejarah kampung yang digeser ke kampung lain di Rempang, Bahlil mengatakan akan dibuatkan museum agar anak cucu tahu sejarah Pulau Rempang. Contoh, kalau memang itu perkampungan ada di dalam kawasan industri, kami sisihkan satu tempat yang mungkin di luar industri, baru kami bikin semacam cagar lebih kurang 1 hektar, dan terdapat museum yang menjelaskan bahwa ini adalah alur cerita dari sejarah kampung ini, imbuh Bahlil. Bahlil mengatakan, apa yang diutarakannya ini merupakan kesimpulan yang belum disetujui pusat. Tapi saya mengambil risiko ini demi untuk Bapak Ibu semua, dan demi adat istiadat serta cerita sejarah bagi anak cucu kita kelak terhadap keberadaan kampung-kampung yang di Pulau Rempang, janji Bahlil. Bahlil juga menyebut, tidak saja rumah tipe 45 seharga 120 juta rupiah dengan tanah seluas 500 meter dan bersertifikat hak milik, SHM, nantinya warga yang terdampak pergeseran akan diberikan biaya sewa rumah per kakak, dan biaya hidup per orang, masing-masing 1,2 juta rupiah. Jadi kalau satu kakak ada 4 orang, dia akan mendapatkan 6 juta rupiah, dan itu sudah termasuk biaya sewa rumah, dan uang ini akan didapat sampai rumah yang dibangun pemerintah siap untuk ditempati, ungkap Bahlil. Bahkan saat proses pembangunannya, masyarakat bisa menyaksikan langsung dan mengontrol langsung, tambah Bahlil. Namun, jika ada rumah warga 500 juta rupiah, akan dinilai KJPP lembaga independen. Kalau benar 500 juta rupiah, maka 120 juta rupiah dibiayai langsung, dan ditambah lagi dengan 380 juta rupiah sehingga menjadi 500 juta rupiah, papar Bahlil.